Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Sallallahu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nama saya Abdul Haqqi dari kelas C. Ingin mempresentasikan pelajaran linguistik yang bertemakan linguistik sebagai ilmu bahasa. Istilah linguistik sering dinyatakan dengan berbagai istilah atau nama. Ada yang dinyatakan dengan linguistik, pengantar linguistik, linguistik umum, atau pengetahuan linguistik umum. Namun, dengan istilah-istilah yang berbeda itu, substansi kajiannya sama, yaitu bahasa. Linguistik umum ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum, yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing sekalipun. Oleh karena itu, linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistik. Bahasa sebagai objek bagian linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa yang dimaksudkan ini memiliki sifat atau ciri sebagai berikut. Bahasa adalah sistem. Bahasa berwujud lambang. Bahasa itu bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa itu arbitrer, bahasa itu konvensional, bahasa itu produktif, bahasa itu unik, di samping universal. Bahasa itu dinamis, dan bahasa itu manusia serta bervariasi. Sebagai ilmu bahasa, linguistik telah melalui tahap-tahap pengembangan seperti ilmu-ilmu lainnya. Tahap-tahap perkembangan yang dimaksudkan itu meliputi tahap spekulasi, tahap observasi, dan tahap klasifikasi, serta tahap perumusan teori. Linguistik telah juga memenuhi syarat-syarat keilmuan yang meliputi 1. Memiliki objek kajian atau yang disebut juga ontologi, memiliki metode kerja atau juga yang disebut epistemologi, dan linguistik memiliki manfaat kajian atau aksiologi. Perkembangan linguistik sebagai ilmu. Di tahap spekulasi. Pada tahap ini, biasanya pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulasi. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti yang empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Sikap spekulatif ini pernah terjadi dalam studi bahasa di dunia dari bahasa Ibrani. Maka orang akan mengira bahwa Adam dan Hawa memiliki bahasa Ibrani di Taman Firdaus. Sebagai contoh. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Di bidang bahasa pada tahap ini, para ahli hanya mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori ada kesimpulan apapun. Sebelum perang kemerdekaan, pekerjaan para ahli bahasa lebih banyak sampai tahap ini, yaitu bahasa di Nusantara ditelaah ciri-cirinya, lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan-kesamaan ciri yang dimiliki bahasa-bahasa tersebut. Yang ketiga, tahap adanya perumusan teori. Setiap disiplin ilmu pada tahap ini berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data yang empiris yang dikumpulkan, kemudian dirumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Lalu disusun tes untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, hakikat fonologi. Berdasarkan asal katanya, fonologi berasal dari fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, fonologi berarti ilmu tentang bunyi. Lalu bunyi apa yang dimaksud? Apakah bunyi kaleng yang jatuh? Apakah bunyi yang kaleng yang jatuh termasuk bunyi yang dimaksud dalam fonologi ini? Atau bunyi orang menegur, bunyi klakson? Jawabannya bukan. Bunyi yang dimaksud dalam fonologi adalah bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, atau disebut dengan organ artikulatoris. Apa sajakah alat ucap itu atau alat artikulatoris itu? Alat ucap itu mencakup bibir, gigi, lidah, rongga hidung, dan sebagai berikut. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.